Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Afid. Alhamdulillah hari ini menyapa teman-teman kembali. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Buat teman-teman yang lagi sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bagi para pahlawan devisa, mudah-mudahan pekerjaannya lancar, diberi kekuatan, diberi kesuksesan, terus hasilnya bekerja melimpah, berkah, barokah, amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari sampai saat ini ya teman-teman semuanya, jadi tentang Ki Menggolo ini sudah menyebar kemana-mana ya, sampai kemarin sudah ke telinganya Kang Pandawa dan Kang Badar, dan mereka semua juga sudah tidak terima dengan tantangan apa yang disampaikan oleh Ki Menggolo. Jadi Ki Menggolo ini belum tahu Gus Samsudin yang sebenarnya ya, bahwa apa yang dimiliki beliau Gus Samsudin itu melebihi apa sebenarnya yang dimiliki oleh Ki Menggolo. Ki Menggolo ini hanya tahu sebagian apa yang dimiliki Gus Samsudin, bahwa Gus Samsudin itu mampu melebihi apa sebenarnya yang ditampilkan oleh Ki Menggolo. Jadi Ki Menggolo kemarin itu sempat memamerkan ya, sempat memamerkan apa namanya, pakai senjata tajam itu ya, pakai sajam itu tangannya diiris, terus badannya kayak gitu, itu kan dipamerkan. Itu kan sebenarnya hal seperti itu sudah biasa dilakukan oleh Mbah Tin, apalagi seperti yang ditampilkan pada saat siapa itu namanya, Kang Joko Arek ya, pada saat Kang Joko Arek menantang tes pembuktian itu kan juga ditampilkan seperti itu. Nah sekarang ada lagi Ki Menggolo, belum lagi nanti pada saat ini siapa namanya itu si Kuntet Merah pun juga lagi dikuliti oleh Mbah Singoludro. Jadi memang ini orang-orang ini ada ingin dibongkar, tapi dia juga ingin membongkar gitu loh teman-teman. Jadi dengan alasan yang sama juga gitu loh, padahal apa namanya, kesaktian yang dimiliki siapa namanya, Ki Menggolo itu belum dites, yang melakukan juga bukan Gus Samsudin, itu masih dilakukan oleh dirinya sendiri gitu loh. Sampai kemarin Kang Opa marah-marah ditahan itu sama beliau batin. Bismillahirrahmanirrahim, kita ngopi dulu ya. Jadi ini Ki Menggolo ini, kalau saya pikir ini bahaya juga, dia bermain api dengan menantang Gus Samsudin seperti itu, apalagi ini sudah menantangnya di tempat umum gitu loh, di tempat pada saat Gus Samsudin ada orang banyak gitu loh. Meskipun Gus Samsudin tidak melayani, dan ini ada indikasi bahwa Ki Menggolo ini mau datang ke pesantren, mau datang, mau pembuktian, mengejar beliau Gus Samsudin itu sampai di pondok pesantren. Kita tunggu aja nanti selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Ki Menggolo. Jadi kayak kemarin itu kan siapa namanya itu, Ki Kumbang Derajat mengancam pada saat itu mau datang ke pesantren, dan itu dibuktikan juga kan. Pada saat itu ternyata Kumbang Derajat juga datang ke pesantren pada saat beliau mengadakan pengobatan, marah-marah, ngamuk-ngamuk, menyerang. Pada saat itu rame-ramenya orang, itu tidak punya adab. Sebenarnya sama apa yang dilakukan oleh Ki Menggolo kemarin, yang membuat keributan di tempat pada saat beliau batin itu ada orang-orang banyak. Dan Ki Menggolo juga menyatakan bahwa beliaunya mau datang ke sarangnya Gus Samsudin. Ya dalam artian sebenarnya bukan Mbah Tin itu takut, enggak. Kemarin ditantang kayak seperti itu, bukan Mbah Tin itu takut, enggak. Cuma Mbah Tin itu kan sudah berjanji, sudah bilang beliau itu sudah tidak mau adanya pembuktian lagi, sudah tidak mau ada lagi, karena itu nanti akan menimbulkan fitnah banyak orang ya kan. Jadi menimbulkan fitnah itu dalam artian seperti ini. Jadi orang-orang mengira Gus Samsudin itu selalu memamerkan kesaktian, selalu memamerkan kehebatan beliau kepada khalayak ramai. Padahal beliau itu tidak pernah memamerkan,
tidak pernah atau menyombongkan apa yang dimiliki. Itu yang orang-orang kadang itu tidak dipahami gitu lah. Jadi kayak para subscriber lover semuanya dimanapun berada ya, kemarin itu sudah banyak juga yang menyatakan, para netizen subscriber itu menyatakan bahwa sebaiknya atau seharusnya Gus Samsudin itu tidak melayani tantangan-tantangan, lebih baik Gus Samsudin itu konsentrasi ke pengobatan. Iya, memang seharusnya memang seperti itu, tapi bagaimana kalau ada orang-orang yang selalu ya kan, selalu menyatakan kayak kemarin itu kan siapa namanya, Ki Menggolo kan datang dengan sendirinya gitu loh, datang dengan sendirinya, tidak diundang. Tiba-tiba dia itu melihat dari konten-konten YouTube beliau, katanya ingin membuktikan apa benar Gus Samsudin itu hebat, Gus Samsudin itu sakti, kan seperti itu gitu loh. Nah, makanya kan seperti ini kalau di satu kali dua kali pasti dibiarkan lah sama beliau, sama Gus Samsudin itu pasti dibiarkan, tidak akan dilayani. Tapi kalau kelamaan dan itu sudah mengganggu privasi beliau, sudah mengganggu ketenangan beliau, ini harus diberantas gitu kan, harus diberantas. Dan ini kemarin siapa namanya, Kang Opa sampai emosi juga, tapi ditahan juga kan sama Gus Samsudin, ditahan jangan sampai terbawa suasana, terbawa pancingan apa yang dilakukan oleh Ki Menggolo. Karena ini ya bagaimana ya, ini akan menambah parah suasana gitulah. Tapi tidak tahu nanti kalau seandainya Ki Menggolo itu datang sendiri ke pondok pesantren, ya pasti nanti akan kalau kelamaan seperti itu ya pasti akan dilayani juga sama beliau gitu loh. Di sisi lain Mbah Singo ini juga lagi apa namanya, Mbah Singo lagi membongkar semua apa yang dilakukan oleh si Kondet Merah, si Badut Merah. Ini memang akan dibongkar semuanya. Nah, ini yang seharusnya Ki Menggolo lakukan itu seperti itu, bukan malah justru membongkar apa oknum dukun yang dituduhkan kepada Gus Samsudin. Gus Samsudin itu hanya mengobati orang-orang yang menolong, orang-orang yang datang. Dan teman-teman juga tahu kan, para subscriber lover semuanya, bahwa Gus Samsudin itu berulang kali menyatakan bahwa saya tidak menjanjikan kesembuhan kepada para pasien. Beliau itu sudah menyatakan kok, saya itu tidak menjanjikan kesembuhan kepada para pasien. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya kesaktian yang hebat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau itu hanyalah lantaran gitu loh. Beliau itu hanyalah lantaran. Jadi orang-orang itu keliru kalau menyatakan Gus Samsudin itu termasuk oknum dukun. Nah, Gus Samsudin itu loh memberantas dukun, dukun pengganda uang, dukun cabul, dukun itu loh juga, apalagi dukun-dukun santet itu yang diberantas, yang dibongkar sama Gus Samsudin. Wong sekarang pengobatan ruqyah di tempatnya Gus Samsudin itu gratis, apa yang mau dibongkar? Jadi para subscriber lover semuanya, ibu-ibu semuanya dimanapun berada, panjenengan silahkan datang, buktikan sendiri bahwa pengobatan di Gus Samsudin itu tidak bayar, itu gratis. Yang membeli itu apa? Medianya, media ruqyah, media kesehatan, madu, ataupun media-media yang lain. Dan itu pun bagi mereka yang mampu, yang tidak mampu ya tidak usah membeli, itu tidak dipaksa gitu loh. Itu yang orang-orang nyinyirin itu kan seperti itu, tapi itu sebenarnya bisa dibuktikan kok. Teman-teman itu apa namanya, orang-orang di sana itu bisa membuktikan. Ikut ruqyah monggo silahkan, itu gratis, nak bayar. Jadi kalau belum tahu yang sebenarnya apa namanya, keadaan di dalam, situasi di dalam pondok pesantren ya, sistem pengobatannya bagaimana, terus pembayarannya bagaimana, itu sebenarnya sudah berulang kali di up oleh para YouTuber juga kan. Saya Pak Rete, Pak Gembos, Dewa Cafe, saya juga selalu meng-up bahwa pengobatan yang dilakukan oleh beliau saat ini adalah tidak bayar, gratis. Mau ruqyah setiap hari, ikut ruqyah juga tidak apa-apa, juga tidak bayar kok. Nah, itu sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan. Apakah hal-hal seperti itu yang membuat orang-orang itu menjadi iri ya kan, sehingga
membuat apa namanya opini seakan-akan di tempatnya Gus Samsudin itu bayar mahal kayak gitu. Apa itu yang membuat akhirnya mereka menyatakan Gus Samsudin itu oknum dukun yang tidak bertanggung jawab, seperti apa yang dilakukan oleh si kurang ajar si Jahanam Ki Menggolo itu kan mungkin seperti itu gitu loh. Hanyalah rasa-rasa iri dengki yang dilakukan oleh orang-orang yang menantang ingin pembuktian kepada Gus Samsudin bahwa Gus Samsudin itu tidak pernah menantang siapapun, tidak pernah ingin membuktikan apapun kepada orang lain. Itu sekarang yang dilakukan Gus Samsudin itu seperti itu. Jadi beliau memang sekarang itu sebenarnya sudah konsentrasi untuk mengadakan pengobatan. Kayak di Lampung pun sampai pada saat beliau itu mudik ingin lebaran di kampung halaman, beliau loh masih memikirkan kepentingan orang banyak. Apa contohnya? Dengan membawa media gratis, ya kan, pengobatan juga gratis. Itu berarti kan mementingkan kepentingan orang banyak. Jadi tidak mementingkan kesaktian, tidak mementingkan tantangan orang lain, tidak konsentrasi mau menantang siapapun, kan enggak. Konsentrasi beliau adalah memikirkan kepentingan orang banyak, sampai beliau kita semuanya suruh bahwa beliau membawa banyak media dengan gratis, pengobatan dengan gratis. Itu yang dilakukan beliau supaya masyarakat di Lampung sana tahu gitu loh, tahu bahwa beliau pergi ke Lampung mudik, pengobatan gratis, media juga gratis. Tujuannya kan seperti itu. Tapi ya namanya orang, pasti ada orang yang sirik ingin membuktikan apa yang dimiliki oleh Gus Samsudin, seperti yang dilakukan oleh si Jahanam Ki Menggolo ini. Mudah-mudahan sebelum terjadi semuanya Ki Menggolo sudah sadar, tapi ya kita tidak tahulah, namanya isi hati orang, ya kan. Pasti ada lagi satu hilang, satu gugur, muncul lagi kan, seperti itu gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan perjalanan beliau, sekarang beliau sudah lagi berada di kapal, sudah perjalanan pulang, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, dan mudah-mudahan beserta tim selamat sehat, beliau segera bisa beraktivitas kembali, membantu orang-orang yang membutuhkan. Oke, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.